Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Tia Anissa SKOMI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN Cirende 01, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500 12636. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPTD SDN Cirende 01 untuk uji kinerja pada kelas 2 dengan materi salat fardu. Ayo sikapnya yang baik, kita akan mulai pelajaran hari ini. Kita kembali lagi berjumpa di pendidikan agama. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih kabar kalian ya. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini kita harus berdoa supaya kita dilancarkan dalam menimba ilmu di hari ini. Oke, baik. Sekarang pemimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Arzuqni fahman. Amin. Absen dulu nih. Kira-kira ada temanmu nggak yang hari ini nggak masuk sekolah? Siapa? Arsila. Siapa lagi? Alia. Oke, yang tidak masuk, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan supaya nanti bisa ikut pelajaran lagi. Amin ya Rabbal alamin. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sekarang silakan berdiri dulu yuk. Berdiri yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran juga kita akan membaca surat pendek pilihan. Hari ini kita membaca surat Anas saja ya. Yuk, membaca surat Anas dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Yang pertama, duduk harus rapi dulu. Duduknya harus rapi dan sikapnya sikap belajar. Nah, yang pertama harus meminta izin saat akan ke toilet atau keluar kelas. Diupayakan untuk tidak keluar kelas ketika sedang pembelajaran. Yang kedua, harus fokus saat sedang diterangkan dalam proses pembelajaran. Ketika sedang ibu terangkan, harus fokus kepada ibu. Jangan tidak fokus. Supaya apa sih fokus itu? Supaya kalian bisa mencerna pelajaran materi pada hari ini. Supaya nanti kalian pulang jadi paham apa sih yang kita pelajari pada hari ini. Begitu. Siap semua? Sepakat ya? Oke. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Materi hari ini adalah kita akan belajar tentang materi sholat. Nah, apa itu sholat? Sholat apa yang dikerjakan pada pagi hari setelah bangun dari tidur? Sholat apa? Sholat subuh. Kalian baru bangun tidur, langsung kalian sholat subuh. Siapa yang sholat subuh pada hari ini? Ayo yang sholat subuh. Ayo. Iya, semuanya kalau pagi bangun tidur harus sholat subuh. Kenapa sih kita harus sholat? Ayo, kenapa kita harus sholat? Sholat itu adalah kewajiban seorang muslim. Iya, jadi kita diwajibkan untuk sholat. Kenapa? Itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Makanya dari sekarang kalian harus belajar
sholat. Dari materi tadi sholat fardu, tujuan pembelajarannya apa? Nah, setelah dijelaskan tentang materi sholat ini, yang diharapkan adalah kalian semuanya nih diharapkan untuk apa? Satu, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat fardu. Jadi kalian tahu nanti apa sih arti dari sholat fardu. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan 5 waktu sholat fardu, waktu sholat dan jumlah rakaatnya. Yang ketiga, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu menunjukkan gerakan dan bacaan sholat dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, percaya diri, dan khusyuk saat melaksanakan sholat. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu menghasilkan sebuah proyek poster urutan sholat. Nanti kalian akan ada bersama ibu, nanti kita mengerjakan sebuah proyek. Proyeknya apa? Yaitu membuat poster urutan sholat. Oke, itu adalah tujuan pembelajarannya. Lanjut ke selanjutnya, kita akan melihat materi tentang sholat ya. Dilihat materi sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sholat fardu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang ingat gak? Apa arti sholat menurut bahasa? Iya, sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Tapi kalau menurut istilah, sholat itu artinya adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Gimana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam. Yaitu salam gimana salam? Yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang kita ke waktunya dulu. Sholat itu dalam sehari semalam ada berapa waktunya? 5. Ada 5 waktu, yaitu apa aja? Zuhur, asar, maghrib, Isya. semuanya punya waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu sholat. Coba ibu mau tanya. Zuhur berapa rakaat? 2. Ada berapa rakaatnya? 2. Nah, kalau zuhur ada berapa rakaat? Ada 4. Terus asar berapa rakaat? Ada 4 juga. Kalau maghrib? Ada 3. Dan isya berapa rakaat? 4. Betul sekali. Kita lanjut ya. Nah, untuk melaksanakan sholat itu tadi sudah dijelaskan. Ada syarat wajibnya. Orang yang mau sholat itu ada syarat-syaratnya. Yaitu apa aja tuh syarat wajibnya? Beragama Islam. Harus beragama Islam ya Bu? Iya. Ibadah ini kan seibadahnya orang Islam. Jadi dia wajib beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Nah, yang ketiga adalah balik. Sudah dewasa, itu diwajibkan sholat. Kalau kamu sudah balik belum? Belum. Kamu masih kecil, tapi dari sini kalian ini adalah tahap belajar untuk sholat. Nanti ketika balik sudah waktunya, sudah menjadi kewajiban kamu untuk sholat, kamu sudah terbiasa untuk sholat. Nah, lanjut, yaitu tentang syarat sahnya. Anak-anak, yuk, kayaknya biar semangat kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Nah, kita ke syarat sah sholat.
Oke, sekarang duduk lagi. Sekarang kita mau mengerjakan tugas kelompok membuat poster urutan gerakan sholat beserta bacaannya. Nah, anak-anak, sekali lagi anak-anak, tadi sudah pacu jalur, sudah harus berenergi lagi, semangat lagi. Bagaimana? Anak, ibu akan membagikan di sini ada yang harus kalian tempel menjadi poster urutan dan bacaan sholat. Nanti kalian tempel di sini, ya. Nanti ada medianya di sini. Ini adalah tata cara sholat. Nanti kalian tempel. Bawa lem. Yang kanannya sudah. Ada yang bawa pewarna atau bawa pensil. Kalian boleh nanti setelah ditempel, boleh kalian warnai gambar, boleh. Tapi sebelumnya juga ada ini. Ada hiasan-hiasannya. Kamu boleh kreasikan gimana ditempelnya. Bagaimana boleh. Silakan sesuaikan dengan kreativitas kalian semua. Boleh. Oke, duduk. Anak-anak. Mana nih suaranya? Dari semua. Anak-anak. Duduk rapi. Yang rapi ya kali ibu bagi kayak ini ya. Ini dia ya. Ya ini. Silakan. Ini. Ya. Barang-barang dikerjakan bersama-sama. Nah, ini di sini ya, tuh ada di sini. Silakan dikerjakan bersama-sama ya. Oke, ini silakan dikerjakan ya. Keluarin semuanya. Tempelkan itu. Ya, ini dulu. Mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh, ini boleh. Aja boleh. Yuk, diskusikan tadi posternya biar makin menarik. Mau ditambahin nggak? Ditambahin nggak kalau aku? Boleh. Ayo, sama kan ada 5 nih, mau tambahin aja. Boleh, masing-masing ditambahin ya. Mau ditambahin apa? Ditambahin apa? Ditambahin gambar lagi. Kalau sudah selesai duduk yang rapi di tempatnya, nanti presentasikan ya, nanti presentasikan setelah semuanya sudah selesai juga ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Udah Nek? Waduh, cantik sekali. Sudah? Oke, bersiap. Duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan presentasikan dari hasil kelompoknya. Anak-anak, duduk yang baik. Yuk, Iqbal, duduk yang baik. Kelompok yang akan mempresentasikan pertama adalah kelompok 1. Silakan semua maju. Yuk, kelompok 1. Perhatikan kelompok 1 akan presentasi. Yuk, ucapkan salam dulu.
Dari kami. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok belakangnya siap. Oke, kelompok 2. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil poster tata cara sholat. Jadi yang terakhir adalah salam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, mana sih? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang poster yang kami buat, yaitu tata cara sholat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, masih semangat? Tapi semangat. Semangat. Kelompoknya silakan sini. Hasil kelompoknya nanti akan kita tempel mana? Oke, terima kasih. Setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian akan mengerjakan LKPD individu. Silakan siapkan pensilnya masing-masing. Japran. Ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Udah? Udah. Oke, semuanya konsentrasi. Jadi apa? Jadi pintar. Oke, anak-anak kembali ke ibu sini. Ya, fokus lagi. Kesimpulan pada pembelajaran tentang sholat fardu hari ini adalah sholat fardu adalah ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh umat muslim. Ya, sebagai orang Islam kita wajib untuk sholat. Sholat fardu itu ada 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita juga harus tahu syarat wajibnya dari sholat itu apa aja. Syarat wajibnya itu tadi apa? Islam, berakal sehat, dan baik.